Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Sehat? Alhamdulillah ya. Jika kalian masih diberikan kesehatan, begitupun juga ibu, alhamdulillah dalam kondisi sehat. Anak-anak ya, sebelum pembelajaran ini dimulai ya, marilah kita berdoa dulu menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita ini berkah dan penuh manfaatnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu kemarin Ibu sudah membahas tentang materi pemahaman ruang dan Indonesia melalui peta. Ya, peta itu apa? Ya, sudah kita bahas perbedaannya peta, globe sama atlas. Nah, kemarin juga Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat peta yang ada di Kabupaten Tabalong lengkap dengan kecamatannya. Ditunggu naklah tugas-tugasnya, sesungguhnya itu untuk penilaian kalian juga. Paham ya? Oke, Ibu masih memberikan kesempatan kepada kalian untuk tetap mengumpulkan tugasnya melalui GC. Paham? Yuk, sekarang kita materi yang ketiga, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, oke, naklah. Dari kemaritiman Indonesia ini kita akan membahas pengaruh posisi geografis terhadap kehidupan kita. Oke, ya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu terdapat 3 macam waktu. Ada WIB, waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia bagian tengah, seperti saat kita di Kalimantan ini, naklah, di Kalimantan Selatan khususnya. Dan yang terakhir adalah WIT, waktu Indonesia Timur. Ini pembagian waktu karena dampak daripada letak daripada geografis negara Indonesia. Oke, lalu yang kedua pembelokan ya, atau kita kenal dengan perilaku angin. Nah, yang pertama tadi pembagian daerah waktu, lalu yang kedua adalah perilaku angin ya, pembelokan angin pasat di ekuator. Lalu yang berikutnya ada yang ketiga, ada jenis vegetasi. Naklah, jenis vegetasi itu kita akan lebih kepada tiap daerah itu memiliki pohon dan jenis tanaman tertentu ya, yang bisa kuat di daerah tersebut. Karena kita ketahui bahwa tiap daerah itu memiliki karakteristik tanah yang berbeda atau cuaca yang berbeda. Contoh ya, untuk daerah yang dataran tinggi ya, nah dia bisa menanam pohon yang sejuk seperti teh ya, wortel, seperti kol. Nah, itu harus di tanaman yang dataran tinggi ya, atau pegunungan yang sejuk-sejuk ya. Sekarang kita lanjut ke daerah kita ya, yang mana daerah kita ini daerah yang panas. Seperti apa sih tanaman yang cocoknya? Contoh ya, misalnya karet, yang kelapa, yang tahan akan musim panas, itu yang tahan ya. Kalau teh yang tadi kita sebutkan itu hidup di daerah kita gak bisa ya, tidak akan tumbuh secara optimal atau tidak bagus. Oke, itu yang ketiga. Sekarang kita berbicara posisi yang keempat ya. Pengaruhnya yang keempat adalah pergantian musim. Nah, kita ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau ya.
yang di pergantiannya adalah per 6 bulan sekali ya. Oke, itu. Nah, yuk kita lihat. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ini yang akan kita bahas di bagian C ini ya nak ya. Baik. Potensi sumber daya alam. Nah, di sini kita ada dua ya. Ada potensi hutan dan ada potensi barang tambang. Potensi hutan seperti yang kita miliki ya, kekayaan yang Kalimantan miliki salah satunya ini ya adalah penghasil kayu tentunya ya. Yang pertama ada kayu meranti. Kalau kita di sini ada kayu ulin ya kan, ada kayu jati, ada rotan, kayu cendana, dan kayu akasia dan lain sebagainya. Nah, kayu-kayu tersebut mereka tumbuh di hutan. Nah, itu merupakan potensi sumber daya alam yang ada di hutan. Paham? Oke, ya. Yang kedua, potensi barang tambang, ya. Alhamdulillah kita juga di Kalimantan kaya akan tambang, sumber daya tambang, ya. Apa aja sih barang tambang itu? Yuk kita sebutkan. Yang pertama, apa? Minyak, ada gas bumi, ada batu bara, ada bauksit, ada emas, ada perak. Nah, itu sesungguhnya contoh-contoh yang ada di pertambangan ya, itu. Nah, paham? Oke, ya kan? Itu semuanya ada di Kalimantan ya. Lalu yang ketiga, yang kedua ya. Yang pertama tadi potensi sumber daya alam. Sumber daya alam itu dibagi lagi menjadi dua, potensi hutan dan potensi tambang atau pertambangan. Lalu yang kedua, potensi kemaritiman. Kita ketahui pintar ya bahwa Indonesia ini negara kemaritiman karena lautan lebih didominasi daripada daratan ya. Artinya daratan itu lebih sedikit dibandingkan dengan perairannya. Itu makanya dikatakan bahwa Indonesia itu sebagai negara kemaritiman. Oke, apa aja ya penghasilnya? Ada perikanan ya. Perikanan macam-macam ya, macam dari ikan laut, ikan sungai, ikan danau, ikan tambak dan lain sebagainya ya. Karena itu berhubungan dengan perairan ya. Yang kedua, hutan mangrove ya. Terumbu karang, ada mutiara, ada pariwisata, ada garam, ada transportasi ya kan, dan ada rumput laut. Oke. Nah, rumput laut itu hutan mangrove itu ya nah ya, hutan yang berada di dekat perairan seperti itu ya. Baik. Lalu contohnya yang paling dekat aja di sini. Ketika kita ke Kalimantan Timur atau mau ke Balikpapan, kita kan menyeberang tuh ya. Nah, di daerah mana itu namanya? Penajam kah ya? Nah, di situ ada hutan mangrove-nya ketika kita menyeberang, ada hutan-hutannya. Nah, itulah yang dikatakan dengan hutan mangrove ya. Yang terakhir adalah rumput laut ya. Rumput laut dia ada tumbuh di dalam perairan. Oke, itu ya. Kita lihat lagi. Dinamika kependudukan Indonesia. Oke ya, itu untuk minggu depan ya. Ibu akan menjelaskan sampai di potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia untuk minggu ini. Nanti minggu depan kita lanjut lagi, yang D-nya adalah dinamika kependudukan Indonesia.
Baik anak-anak, itu saja materi dari Ibu yang Ibu sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.